Hukuman yang diberikan kepada terdakwa pelaku yakni ibu tiri korban setelah majelis hakim membacakan putusan pada sidang putusan di ruang sidang Pengadilan Negeri Pontianak Rabu kemarin. Dalam putusan itu, pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3 dan junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah 4 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jika menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, 4 menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, 6 membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Sementara itu, ibu kandung korban, Fitri Pratiwi, masih belum bisa menerima putusan itu. Ia menilai seharusnya pelaku mendapat hukuman yang lebih berat, yakni hukuman mati. Seharusnya dari rentetan kejadian yang sudah kita jalani dan dari fakta hukum yang kemarin, seharusnya Iftah bisa mendapatkan hukuman yang lebih dari ini gitu ya. Tapi saya rasa juga hakim sudah melakukan semaksimal mungkin sesuai dengan fakta persidangan dan lain-lainnya. Nanti dulu kita akan kita akan diskusi lagi sama pihak pengacara atau bagaimana. Untuk banding ya itu nanti kita bicarakan lagi, kita diskusikan lagi sama pengacara baiknya seperti apa. Hal senada juga disampaikan oleh kuasa hukum dari keluarga korban. Saga Manulu menilai bahwa putusan hakim ini masih belum memenuhi rasa keadilan bagi keluarga. Menurutnya, apabila perkara ini diputus sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, maka pelaku seharusnya dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun dalam putusan majelis hakim, pelaku yakni ibu tiri korban dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau dari pihak keluarga korban sendiri sih belum merasa putusan ini belum memenuhi rasa keadilan, karena seperti yang kita dengar tadi, pasal yang diputus dengan pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum itu kan berbeda. Jaksa penuntut umum menuntut pasal 340 dengan ancaman maksimal kan hukuman mati atau seumur hidup. Sementara tadi majelis hakim memutus dengan pasal undang-undang kekerasan terhadap anak. Sementara itu, Ketua KPPAD Kalimantan Barat, Eka Nurhayati Ishak, menilai putusan majelis hakim merupakan bentuk komitmen dalam penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ia berharap semua pihak bisa menghormati putusan majelis hakim. Kita harus menghormati putusan pengadilan, bahwa pertimbangan pengadilan itu sudah dijelaskan, dipaparkan tadi, jelas sekali yang dihadirkan itu ada saksi ahli pidana, saksi psikolog, terus pertimbangan-pertimbangan lain yang mengacu dan akhirnya memutuskan, majelis hakim memutuskan demikian, dan kita harus menghormati. Ada plus minusnya dari persidangan ini, yaitu ternyata majelis hakim benar-benar fokus kepada yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama di pasal 80 ayat 3 dan 4 serta junto di pasal 76C. Untuk diketahui bahwa kasus penganiayaan pada anak berusia 6 tahun di Kota Pontianak, Kalimantan Barat terjadi pada Agustus 2024 lalu. Pelaku yang merupakan ibu tiri korban dengan tega menganiaya hingga korban meninggal dunia yang ditemukan tragis di dalam karung setelah sempat dilaporkan hilang. Muhammad Rokib dan Indri Rizkita melaporkan.